Balik lagi di akuarium silinder. Salah. Balik lagi di akuarium akrilik. Ini kita lagi memasuki proses cycling. Saya datang untuk memantau lagi kondisi akuariumnya. Nah, sekarang coba kita hari ini mau bedah akuarium ini, filternya. Kita pakai apa aja sih peralatannya, equipmentnya. Ini kan rencananya akuarium fish only. Rencana mau masuk ikan sebanyak-banyaknya, apa aja yang bisa masuk untuk dipelihara. Jadi karena dia ikannya mau banyak, nah satu lampu dia tuh bisa tembus nih sampai ke dasar nih. Waktu kemarin kita udah sempet coba nih, kita tes trial dulu kan. Tembus nggak deh sampai bawah? Masih tembus guys. Jadi penetrasi warnanya juga oke. Ya memang dia nggak ada koral asli, dia hanya pakai artificial, tapi secara ini si iPi ini untuk koral juga oke banget. Kemarin juga di daerah Peak ya kita pakai. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Balik lagi di akuarium silinder. Salah. Balik lagi di akuarium akrilik. Jadi ini kita lagi memasuki proses cycling. Saya datang untuk memantau lagi kondisi akuariumnya. Airnya semakin bening dan ini ada 4 atau 5 ekor ikan Botana zebra. Jadi biar proses cyclingnya berjalan dengan bagus, jadi kita masukin ada sekitar 5 ekor ikan biar dia menghasilkan amonia, biar bakterinya bisa hidup. Nah sekarang coba kita hari ini mau bedah akuarium ini, filternya. Kita pakai apa aja sih peralatannya, equipmentnya. Yuk. Jadi di sini kita pakai Marine Pure sebagai media biologis. Kita menggunakan Marine Pure dan Marine Pure-nya juga nggak sedikit. Jadi di sini ada tumpukan Marine Pure. Kita pakai Marine Pure yang spare, si bakso ini. Terus ada yang plate juga di sini. Kita pakai Marine Pure plate. Terus ada spare. Terus kita juga ada Marine Pure block. Nah, untuk skimmernya, jadi ini kan rencananya akuarium fish only. Rencana mau masuk ikan sebanyak-banyaknya, apa aja yang bisa masuk untuk dipelihara. Jadi karena dia ikannya mau banyak, akhirnya dibesarin skimmernya. Skimmer ini kita pakai Mantis 300. Ini untuk kapasitas 3000 liter. Kita pakai ada 4. Ini yang kelihatan 2 karena di belakang itu ada filter lagi, 1 lagi. Jadi totalnya di depan totalnya 4, di depan 2, di belakang 2. Biar bisa makan semua amonia yang keluar dari ikan-ikan itu. Terus kita juga pakai UV. Di sini ada pompa untuk ke UV dari sana. Terus dia pakai Roapos. Jadi ada reaktor di situ, kita isi Roapos supaya fosfatnya nggak terlalu tinggi, biar lumutnya nggak terlalu ekstrim karena ini semi outdoor. Ya ini akan tembus cahaya matahari dari atas sih, jadi langsung ke sini. Jadi harusnya kalau udah kena matahari lumutnya pasti banyak, makanya fosfatnya kita turunin pakai reaktor itu. Isinya Roapos. Nah di belakang sana itu juga ada filter lagi. Isinya sama. Kita pakai Marine Pure lagi di sana. Terus ininya juga 2 skimmernya, Mantis Tornado skimmer yang 3000. Sama pakai
fosfat juga, fosfat reaktor kita pakai dari Mantis juga. Kenapa kita pakai Marine Pure? Karena Marine Pure ini udah terkenal dari zaman dulu. Satu bloknya Marine Pure itu buat 2000 liter. Jadi ini sebenarnya sekitar 7000 liter ya. 7000 liter ini sebenarnya pakai 3 bahkan. 3 sampai 4 lah. 3 sampai 4 aja udah cukup. Enggak dong, 7000. Iya. 4. 3 sampai setengah. 3 sampai setengah. 3 sampai 4. Jadi sebenarnya udah cukup. Cuman ini Marine Pure-nya di sana kita pakai 4 yang blok. Terus yang spear-nya masih ada lagi. Ini spear-nya ada 1, 2, 3, 4. Mungkin ini ada 4 juga nih. Di sana juga ada. Di sini tambah lagi yang plate yang lebih tipis. Ini satu ini bisa buat sekitar 500 liter. Jadi pakai 2 ini 1000. Jadi udah banyak banget tuh. Jadi pasti bening karena kita berupaya untuk siapin dulu nih si rumah bakterinya. Jadi kalau misalnya isinya banyak, bakteri kan akan mengikuti nih. Bakteri makin berkembang. Makin banyak ikannya, makin banyak makanan buat bakteri, bakterinya udah siap. Tinggal di rumah susun yang kita bikin di sini. Jadi nggak ada salahnya media bakteri kita banyakin supaya bakterinya siap juga untuk menampung semua kotoran-kotoran ikan. Kalau media bakteri kan dia ini ada prosesnya untuk mengolah amonia. Kalau dia ini langsung sifatnya. Jadi semua yang nggak kemakan sama bakteri, yang prosesnya masih diolah sama bakteri, tapi udah lewat lolos, disikat lagi nih sama si skimmer. Jadi skimmer ini dia mecahin air supaya minyak-minyak amonianya tuh naik ke atas. Nah ini dia, ini lendir-lendir amonia yang ada di sini nih. Walaupun ikannya masih 5 ekor, tapi amonianya udah ada. Jadi dihajar sama si skimmer. Jadi kebayangkan kalau ikannya segede-gede ikan gurame, ikan kakap. Nah, itu kotorannya akan seberapa besar. Makanya iya enggak, tapi kan makin lama kan bisa besar. Karena rumahnya besar. Jadi ada kemungkinan ikan itu makin lama makin besar kan. Atau kalau beli misalnya Angel Napoleon deh yang segede gini, atau Angel Batman yang segede gini. Lah itu kan kotorannya lumayan banyak. Jadi kita udah siapin. UV juga kita pakai untuk dia memecah sebetulnya. Jadi UV itu sel-sel alga, cangkang-cangkang alga itu dipecah sama UV. Akhirnya si alga itu terhambat pertumbuhannya. Jadi UV itu jangan lupa, dia harus diganti berkala, per 6 bulan itu harus diganti. Lampunya tetap nyala, cuman dia udah nggak berfungsi. Atau fungsinya udah mulai turun, jadi harus diganti dengan lampu baru. Jadi ada masa pakainya. Terus kita pakai apa lagi ya? Sama pompa sih, pompanya pompa Mantis juga. Jadi kita pakai pompa Mantis. So far sih kita puas lah dengan Mantis, karena Mantis ini salah satu brand yang pompanya menurut saya bandel juga, jarang dapat keluhan kalau pompa Mantis ya. Jadi kita pakai Mantis karena lumayan tahan lama dan harganya sih terjangkau lah untuk Mantis. Itu salah satu China produk yang menurut saya kualitasnya oke banget. Nah, garansinya juga lama lagi. Mantis itu garansi pompanya 2 tahun loh. Yang lain 1 tahun dia berani kasih garansi 2 tahun, tapi memang terbukti sih. Si pompa-pompa Mantis ini emang bandel-bandel dia. Kadang suka kabur-kaburan gitu. Kadang hujan-hujanan. Oke, bandel banget dia. Nah, di sini juga kita udah pasangin kalau mau kuras airnya itu udah ada kerannya, tinggal langsung ke pembuangan. Di sana kita kasih valve, terus kalau mau top up juga udah ada valve-nya buat ngisi, karena kebetulan di sini menggunakan RO, jadi ya oke lah. RO mineralnya udah hilang, TDS-nya rendah. Nah, jadi untuk top up kita pakai RO. Jadi dia selalu tinggal buka aja, aman. Nah, ini kita tinggal nunggu aja nih, masih banyak lumut-lumut, coklatnya masih tumbuh. Jadi biarin aja cyclingnya berjalan. Emang harus sabar, terutama akuarium yang besar seperti ini, cyclingnya juga pasti lama. Jadi emang harus sabar, kuncinya sabarlah main akuarium. Nah nanti lampu juga kan belum dipasang nih.
kita rencananya pakai lampu iPi. Jadi iPi yang A8 Plus. Jadi kita pakai ini A8 Plus, A8 Pro maksud saya. Jadi ini kan tingginya 1,20 meter ini ya akuarium. Nah, satu lampu dia tuh bisa tembus nih sampai ke dasar nih. Waktu kemarin kita udah sempet coba nih. Kita tes trial dulu kan. Tembus nggak deh sampai bawah? Masih tembus guys. Jadi penetrasi warnanya juga oke. Ya memang dia nggak ada koral asli, dia hanya pakai artificial, tapi secara ini si iPi ini untuk koral juga oke banget. Kemarin juga di daerah Peak ya kita pakai itu berapa unit ya, lumayan banyak tuh koralnya, ada SPS, ada LPS itu dengan iPi. Hah? Yang di mana? Enggak. Oh iya full ya? Full SPS itu pakai iPi 20 unit. Gokil. Tapi akuariumnya 7 meter sih. Kayaknya sama mobil gedean akuariumnya. Ya oke. Begitu aja video kali ini. Saya cuma mau kasih tahu, kemarin kan kita udah review atasnya, sekarang saya mau review bawahnya. Kita mau jelasin apa aja yang kita pakai, produk-produknya apa aja. Nah, kalian kalau misalnya mau ada kebutuhan produk-produk reef ataupun air tawar ataupun aquascape ataupun kolam, jadi kalian boleh cek Tokopedia kita di Java Reef. Linknya nanti kita taruh di deskripsi. Sama kalau kalian butuh akuarium di rumah tinggal kalian ataupun kolam ataupun apa ya, kalian mau pelihara apa, misalnya kura-kura, kolam kura-kura, oke. Kita mau bikin misalnya kandang kapibara, oke. Kandang sapi, kandang bebek, soang, semua bisa. Burung, aviari, bisa. Jadi udah pokoknya bisa lah. Jangan banyak tanya kamu. Kalian juga bisa intip IG kita, portofolio IG kita di Java Reef ada, terus di Java Aquarium and Pond itu tapi khusus akuarium ya. Ada banyak, ada Java Aviary dan lain-lain lah. Kalau mau lihat portofolionya bisa dari IG ataupun dari website kita di jasadesainaquarium.com. Boleh dilirik ke sana, ada kontak personnya, langsung kontak, WA, telepon, gaspol. Yaudah, sekian videonya. Sampai ketemu lagi di next video. Kita akan bahas sampai dengan selesai cycling. Jadi ini ya ikutin aja terus di YouTube-nya Java Pet and Company. Oke? Bye-bye.